وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih dikasih umur, dan alhamdulillah kesehatan dan umur itu Allah mudahkan hati kita untuk bisa melangkah ke masjid ini, salat berjamaah, dilanjut dengan kajian. Semoga aktivitas ini dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal kebaikan yang akan memberatkan amal ibadah kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mulai pagi ini kita alhamdulillah akan masuk pada bab selanjutnya min kitabil Umdah fi Syarahil Umdah. Kita masuk di sini halaman yang ke-29 ya, yang ke-29. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Babul wudu'i, bab wudu, bab wudu. Bab lebih sempit ya istilahnya, ruang lingkupnya daripada kitab. Ada kitab, ada bab ya. Maka kitab itu lebih luas cakupannya, yang dia meliputi beberapa bab. Nah, bab ini menjelaskan tentang satu masalah, yaitu semua perkara-perkara yang terkait dengannya. Babul wudu, maka bab yang menjelaskan perkara-perkara yang terkait tentang masalah wudu. Dan ini kita berpatokan atau kita membaca salah satu kitab di beberapa literatur bahwa ini adalah kitab yang menjelaskan pendapat-pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ini nanti terkait hal-hal yang disebutkan di sini, tentu misalkan ada yang berbeda dengan apa yang mungkin selama ini kita lakukan, kita kerjakan, maka ini akan menambah hazanah ilmiah kita. Oh, ternyata ada pendapat lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga kita semakin paham bahwa begitu luasnya syariat ini ya. Kita baca dari yang pertama, masalah yang ke-55. Mas'alatun la yasihul wudu'u, tidak sah wudu, wala ghairuhu minal ibadati, dan yang selainnya dari ibadah-ibadah, karena ibadah bukan hanya satu, di antara ibadah itu adalah wudu. Illa an yanwiyahu, kecuali dia berniat di dalamnya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Ini anak-anak SD sudah
masuk kurikulum. Anak TK pun udah disuruh menghafal hadis-hadis pendek. Ini hadisnya sebenarnya lumayan cukup panjang tapi kita potong. Dan ini biasanya syahidnya sampai sini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Ini sampai sini. Para ulama biasanya mengambil sampai ini. Padahal hadisnya masih panjang. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Nabi ambil sampel contoh orang yang hijrah, yang niatnya karena Allah, maka dia akan dapat hijrah itu pahala dari Allah. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya itu karena dia pindah satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri lain, dalam konteks hadis itu adalah dari Makkah ke Madinah. Kalau niatnya adalah karena dunia, karena untuk men-save, mengamankan harta bendanya, mengamankan aset-asetnya, atau karena biar nyawanya dia tidak dibunuh, diancam, atau biar keluarganya semuanya aman, anak istrinya, atau karena dia mendapatkan pujaan hatinya ada di negeri Madinah, karena ada yang lagi kasmaran kayaknya. Yang pasang status cinta-cinta itu biasanya lagi kasmaran. Kalau pasang statusnya karena cinta-cinta, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, itu hadis itu masuk yang sudah kelas 3 atau nanti kelas 4 atau yang sudah selesai suruh menghafal hadis arba'in, itu anak-anak TK. Ini hadis pertama di hadis arba'in. Hadis pertama di kitab Sahih Bukhari. Artinya ini punya kedudukan yang mulia, punya kedudukan tersendiri. Innama sesungguhnya al-a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah mencurahkan atau memberikan ridha kepadanya. La yasihul wudu. Baik. Yang dimaksud dengan wudu itu apa? Yang dimaksud dengan wudu indal Hanabilah itu adalah isti'malu ma'in tahurin mubahin fil a'dha'il arba'ati ala sifatin ma'lumatin. Jadi para ulama ketika ingin menjelaskan hukum-hukum, sebelum menjelaskan hukum-hukum tersebut, mereka biasanya mendefinisikan, memberikan sebuah definisi, di mana definisi tersebut adalah harus memenuhi 2 syarat, 2 kriteria, yaitu syaratnya adalah jami'un, mani'un. Ini definisi. Jami'un, komprehensif, menyeluruh. Jadi kalau sudah jami semuanya terangkul. Tidak boleh ada satu poin pun yang tidak termasuk di dalam definisi tersebut. Tidak boleh ada yang tertinggal. Itu namanya jami'un, masjid jami, masjid yang menampung semua, banyak orang. Masjid jami, jami al-bir. Mani'un, kalau sudah semua yang terkait masalah definisi ini dirangkul, di cover, masuk ke dalamnya, maka kriteria kedua harus mani'un. Tidak boleh ada satu poin pun, tidak boleh ada sedikit pun yang bukan termasuk bagian itu sampai masuk. Ya, jadi harus filternya lembut sekali, filternya jelas sekali, sehingga tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang diam-diam tersaring.
Jadi harus bersih. Mani itu menghalangi, mencegah semua yang tidak terkait dengan masalah tersebut. Nah itu. Nah, dalam indal Hanabilah bahwa wudu itu adalah isti'malu ma'. Wudu itu adalah memakai air. Airnya harus apa? Tahur. Sudah kita pelajari tentang kitab Thaharah. Air yang tahur itu adalah air yang tahir fi nafsihi wa yata'adda ila ghairihi. Dia bukan hanya sekedar suci secara materinya, tapi dia punya efek yang melebihi batas itu kepada dirinya. Tapi dia bisa mensucikan yang lain. Nah, ini. Maka di sini harus memakai air yang tahur. Mubah. Airnya mubah. Bukan air karena hasil mencuri. Saya misalkan naik mobil, lalu di mobil ada beberapa botol aqua, mau wudhu nggak ada nih, nggak ada air, mau turun misalkan, malas mau ke warung, malas mau ke WC, diambillah air dalam aqua itu, satu botol yang besar 1 liter air diambil tanpa izin. Atau kita merampas satu tanah, bidang tanah, ini apakah dengan regulasi yang benar atau akal-akalan kita rampas satu bidang tanah itu milik orang lain, direkayasa, maka tanah itu menjadi tanah rampasan, ghasab. Maka semua yang terkait di dalamnya berarti rampasan, termasuk air tanah yang dikuasai. Andai dia bertempat tinggal di situ, lalu kemudian dia memakai air wudhu itu, air untuk wudhu, maka air tersebut termasuk bukan air yang mubah. Hati-hati ini, tidak boleh kita mengambil tanah orang lain kemudian kita pakai untuk ibadah. Maka kita tidak boleh merampas hak milik orang lain. Fil a'dha'il arba'ah, pada 4 anggota tubuh saja. 4 anggota tubuh saja, yaitu al-wajhu, kemudian wal yadaini, wajah, kedua tangan, wal ra's, kepala, warjilaini, kedua kaki, ala sifatin maklumah, dengan sifat atau bentuk tata cara yang sudah maklum, sudah diketahui ya, karena semua orang mempelajari ini dari kecil. Dasarnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan, wamsahu biruusikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki. Jadi anggota tubuhnya cuma ini, wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang dia membasuh perutnya, membasuh dadanya, maka tidak, bukan bagian dari anggota wudhu ya. Maka la yasihul wudhu. Nah, sifat ini ada satu aktivitas seseorang membasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Ada orang basuh muka, habis dari sawah basuh muka karena panas, karena kotor, lalu basuh kedua tangannya, ya, biar seger, basuh rambutnya, lalu kedua kakinya. Apakah itu bisa serta-merta dikatakan sebuah wudu? Maka di sini tidak bisa. Illa an yanwiya, kecuali dia berniat. Nah, ini ya. Maka di antara fungsi urgensi atau manzilatun niyat, kedudukan niat itu adalah an yufarriqa bainal ibadati wal 'adah, untuk membedakan antara sebuah ibadah dan antara adat, kebiasaan. Ya. Biasanya ini ada orang ini, kalau di depan rumah ada keran, kalau habis dari sawah, dari ladang,
cuci tangan kotor, kayaknya sampai siku nih lebih seger. Habis itu lebih seger lagi cuci muka, biar lebih keren, rambutnya kayak. Habis itu kaki juga kotor, gitu ya. Jadi kayak nggak asing gitu ya. Orang dari Sawah ya kayak gitu. Cuma mungkin ngepasi urutannya ya. Nah, orang ngepasi ya beda. Kan nanti ada penjelasan ulama yang lain terkait masalah ini. Maka la yasihu, tidak sah itu wudu itu kecuali dengan niat, wala ghairuhu minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun enggak sah kalau tanpa niat. Berdasarkan hadis tersebut. Lalu yang dimaksud ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang dia mencakup semuanya. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, adh-dhahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu namanya ibadah. Ismun jami'an likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Saya makan nasi dengan sayur mayur. Itu perbuatan-perbuatan. Apakah Allah suka? Allah suka. Ridhoi, diridhoi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bukan haram. Tapi manusia kalau nggak makan mati. Manusia setiap hari udah menjadi kebiasaan makan dan minum. Berarti itu adat. Tapi adat itu bisa bernilai sebuah ibadah bisa babin niat, karena sebab niat. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan, niat itu apa? Kok keren sekali ini niat. Niat bisa mengubah status sebuah adat kebiasaan menjadi sebuah ibadah. Jadi adat itu adat ya, bahasa Arabnya kan adatun, adat. Itu jangan dalam benak kita itu yang namanya adat itu ya orang bikin tumpeng, ada acara-acara ini, anak EBG mungkin, anak pemain kuda lumping apa-apa, anak ini camang-camang, enggak. Jadi adat yang dimaksud itu adalah kebiasaan. Manusia itu andai tidak ada syariat, ya, tidak ada aturan yang datang dari langit, tidak ada wahyu. Manusia itu kalau bangun tidur ngapain sih? Kalau dia perutnya mules ya buang hajat. Habis itu bersih-bersih. Setelah buang hajat lapar ya makan. Setelah saya makan, dia butuh makan-makan yang lain. Kalau dia nggak bekerja, maka dia nggak punya makanan, maka dia keluar untuk bekerja, beraktivitas. Itu kebiasaan manusia. Kalau nggak ada sholat, nggak ada syariat sholat, nggak akan sholat. Nggak ada berbagi ke kawan, nggak ada. Membaca Quran, nggak ada. Zikir, nggak ada. Maka turun itu beberapa petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan lewat Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Sebagian ulama menyebutnya ibadah mahdhah. Ibadah yang ketentuannya ditentukan oleh syariat. Jumlahnya, bentuknya, sifatnya, termasuk wudu ini. Wudu ditentukan, Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza kumtum ila salat, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, cuci muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu perintah dari Allah. Ditentukan apa yang dibasuh. Lalu ada urutannya di situ. Lalu kemudian di riwayat lain disebutkan ketentuan airnya. Lalu kemudian ada bacaan-bacaannya. Misalkan setelah sholat, maka itu ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan. Tapi secara umum kita tidak boleh memaknai yang namanya ibadah, ya udah itu aja. Ya, maka ada istilah yang lebih luas lagi, amal. I'malu fasayarallahu amalakum, beramalah kalian, maka Allah akan melihat
perbuatan kalian. Yang baik maupun yang buruk disebut amal, semuanya amal. Amal. Maka ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik itulah yang Allah ridhoi, dan itu masuk kategori ibadah. Minal aqwal wal af'al. Perkataan kalau baik maka itu amal. Perbuatan yang baik, membantu orang yang jatuh, menyingkirkan benda di tengah jalan, duri atau batu, itu amal baik. Apa itu Allah ridho cinta? Allah ridho dan cinta. Tapi ada yang tidak baik. Maka yang baik itu disebut amal soleh, yang buruk disebut amal sayyi'ah. Ya. Di skip dulu ya, saya agak mules ini. Semalam makan sambal. Ya. Skip dulu ya. Ya, yang ngantuk silakan diteruskan. Yang tidak, ya baca zikir pagi silakan.
Mohon maaf, minta waktunya ya. Ada iklannya enggak tadi? Pokoknya ada Pak Ralim ya. Yang menjadi pertanyaannya Pak Ralim, apa hukumnya ngisi kajian kalau kebelet buang angin? Apa? Pengajiannya batal. Senang banget Pak Ralim. Balik asik berarti. Pengajian batal. Kita lanjutkan ya. Intinya bahwa wudhu itu adalah ibadah yang ingin saya tekankan di sini. Ibadah itu ibadah itu membutuhkan niat berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Maka niat itu apa? Niat itu adalah al-azmu ala fi'li syai'in taqarruban ilallah. Al-azm, ya bahasa orang Jawanya itu kerentek ya, keinginan hati, kehendak hati untuk melakukan sesuatu sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat. Maksudnya apa? Di sini setiap mau wudu istihdarul qalbi itu harus ada. Jangan asal ambil air wudu ke belakang atau ke depan langsung cuci. Enggak. Istihdarul qalbi. Jadi harus betul-betul hati itu harus hadir. Hati itu harus hadir. Makanya Nabi berpesan itu salat itu ya enggak boleh buru-buru. Alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian itu tenang ketika berjalan ke masjid dan penuh wibawa. Jangan gerusu-gerusu. Apalagi dari seperti masjid ini, masjidnya kan transparan, ya transparan. Atau kita hafal beberapa surat-surat pendek, imamnya sedang baca dan kita hafal. Ya. Fa idza faragta fansab berusono. Arep ruku. Kongkono melayu ngincing sarung. Ya, sing senang sarungan siapa ya. Tapi nyincing aja dulu saking kelalaiannya menurut tinggal dicincing tekan bokongnya. Mau ketinggalan ruku kan, biasanya kan males mau nambah satu rakaat lagi, enggak. Nabi kalau ketinggalan udah fama adraktum fasallu wa ma fataitum fa'atimmu. Apa yang kalian dapatkan ikuti imam, ikuti bersama imam. Apa yang tertinggal maka lengkapi sendiri. Tapi di sini tidak ada makna kayaknya. Kemarin saya agak melihat yang agak keliru. Masbuk, dua-duanya masbuk. Ya. Kemudian setelah masbuk, yang satu mundur, yang sebelah kiri mundur. Saya juga masbuk. Ya. Tapi jangan disebut jamaah masbukin. Kadang ada hal-hal tertentu yang bikin masbuk. Biasanya ngantri, biasanya cuma satu. Dilalah kebeletnya bareng, belung-belung. Wis urung bawa, urung. Yang satu mundur, yang sebelah kanan ikut mundur. Nah, maksudnya ingin dilengkapi dengan berjamaah yang lain. Yang satu nggak mau jadi imam, mundur lagi, mundur, gitu ya. Ini sholat kepriwe ya. Ya bukan saya melirik, tapi ya kalau kita melihat ke depan kan ada itu pandangan ke sana gitu ya. Karena gerakannya nggak biasa, jadi kita agak terfokus ke sebelah kanan kita. Kemudian dia ruku, ikut ruku. Dia sujud, ikut sujud. Salam, ikut salam. Oh berarti kayak jadi imam lagi ini kan. Maka wama adraktum fasallu wama fataitum fa'atimmu. Ya udah sholat sendiri-sendiri setelah itu ya. Lengkapi sendiri-sendiri. Itu kalau dalam posisi kita terburu-buru itu berat untuk menghadirkan niat. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan tidak sah seorang takbir itu takbiratul ihram dalam kondisi sudah membungkuk. Biar dapat ruku'nya imam, man adrakar ruku faqad adrakar ra'as, siapa yang dapat ruku ya. Tinggal pertanyaannya itu rukunya imam apa rukunya sendiri. Yang benar rukunya imam. Siapa yang dapat rukunya imam, dia ikut ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Ya, dia sudah condong kayak gini, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa takbiratul intiqal? Nah ini,
itu langsung Allahu Akbar. Berat, susah untuk istighdarul qalbi ya, menghadirkan hati, niat. Nah itu. Jadi udah tenang saja. Allahu Akbar, niat di sini. Rentak di hati. Ya, al-azmu, al-azmu. Karena ini penting, ini ibadah. Ibadah tanpa niat batal. Niatnya datang setelah baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, wailul maghdubi alaihim waladdallin, amin gitu. Aku niatnya salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena lillahi ta'ala. Tidak boleh. Niat itu di awal ibadah. Di awal ibadah. Karena itu dalam madhab Syafi'i, ya ini kan madhab Hambali. Madhab Hambali hanya menebuskan di sini misalkan saya diambilkan dari Ibnu Abil Fatah di dalam kitab Al-Muttali'. Niat itu adalah al-azmu ala fi'li syai' taqarruban ilallah. Dia meniatkan azm, kerentak dalam hati untuk melakukan satu aktivitas sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat. Ya, kita wudu untuk apa sih? Kita sholat untuk apa? Kita membaca Quran untuk apa? Kalau taqarruban ilallah, itulah niat yang benar. Ada yang menyebutkan bahwa tadi karena di sini al-azmu ala fi'li syai', tidak disebutkan mahalnya, tempatnya al-azmu. Maka ulama yang lain dari ulama-ulama Hanabilah menyebutkan bahwa yang dimaksud al-azmu itu ada azmul qalbi, bahasa hati itu keinginan hati. Ala fi'li syai', oh berarti apa saja ini? Apa saja? Maka ada yang mengartikan lagi ala fi'lil ibadati aw ghairiha, baik itu ibadah maupun yang selainnya. Sehingga berdasarkan ini ala fi'lil ibadati wa ghairiha, seperti tadi yang tadinya adat, kebiasaan, aktivitas natural manusia, itu bisa menjadi bernilai ibadah karena niatnya apa? Dia bisa bernilai ibadah taqarruban ilallah, itu bisa bernilai ibadah di situ. Nah, dalam madhab Syafi'i ini sebagai pembanding, nanti kalau ini selesai lah perlu kita belajar madhab Syafi'i karena mayoritas di tempat kita adalah madhab Syafi'i. Perlu itu sebagai pembanding. Itu adalah satu pendapat. Madhab itu kan pendapat di dalam ilmu fikih, di dalam masalah fikih, di mana madhab Syafi'i itu adalah madhab yang paling ketat, paling kencang, paling berhati-hati, ihtiyatnya itu paling tinggi. Dari sekian pendapat yang ada, yang paling tua ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling ihtiyat itu adalah madhab Syafi'i. Itu kita akui kalau kita baca-baca. Misalkan sebagai contoh, wudu. Orang wudu itu untuk apa? Maka dalam mazhab Syafi'i harus jelas. Wudu itu untuk sholat. Apalagi al-umur, perkara-perkara seseorang yang membutuhkan wudu itu apa aja? Sholat, membaca Quran, lalu kemudian apalagi? Sholat sunnah, lalu kemudian sholat wajib tadi, membaca Quran atau zikir misalkan. Maka ini dalam mazhab Syafi'i harus jelas. Ta'yin fi'li syai' itu harus jelas. Ketika seseorang dia berniat wudu untuk, misalkan untuk saya niat wudu untuk sholat sunnah, bolehkah dipakai wudu itu untuk sholat wajib? Nah itu. Ketika sholat, misalkan contoh yang lain, seseorang sholat, maka dia harus ada ta'yin di situ. Sholatnya sholat apa? Zuhur. Harus jelas. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Menghadapnya kemana? Mustaqbilal kiblat. Ini adaan atau qadha'an? Ada. Jamak atau qasar? Jam'an. Lalu
dia menjadi imam atau menjadi makmuman. Nah ini ya. Ini perlu kita pelajari nanti. Kenapa? Karena madhab Syafi'i menurut pendapat ya, yang kita baca itu, seseorang itu tidak sah kalau dia tidak menghadirkan ini. Ini niatnya. Niat itu harus jelas. Ala fi'li syai'nya itu ngapain? Apa syai' ini? Solat harus jelas. Solat fardu 4 rakaat menghadap kiblat, duhur sebagai makmum, jam'an misalkan. Solat isya misalkan. Kadang kan dijamak atau solat duhur dijamak dengan asar. Ini harus jelas. Ini harus hadir dalam satu waktu. Hadir dalam satu waktu. Makanya ada talafudhu bin niat. Artinya saya bukan membuat kalian ragu. Oh berarti talafut bin niat benar. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ingin memberikan pembanding bahwa kita harus akui ada beberapa ulama-ulama yang memberikan atau berijtihad tentang talafudun niat. Tapi kita harus gali itu betul-betul, jangan kita mengambil mentah plak ciplak kemudian kita toleransi atau kita mengatakan boleh atau mengatakan tidak boleh sama sekali. Enggak, kita harus bisa mendudukkan masalah. Maka dulu di beberapa kajian-kajian sebelumnya sering saya sampaikan ada istilah sunnah, ada istilah mustahab. Mustahab itu adalah ijtihad ulama yang tidak ada nas dalilnya. Tapi ulama berijtihad berdasarkan ilmu mereka. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah sebagian mereka itu karena mereka juga enggak sepakat. Talafudhu bin niyah, bukan al-jahru bin niyah, menjaharkan niat bukan. Talafud itu niat di dalam lisan, ya, niat dalam lisan. Jadi mahalnya di lisan. Tapi mahal aslinya di qalbi ditambah dengan lisan karena di antara alasannya adalah membantu hati. Itu terkait istighdharul qalbi karena kalau ketika kita ibadah kita hatinya enggak hadir, batal ibadahnya. Jadi harus hati-hati. Sholat itu jangan buru-buru, wudu itu jangan buru-buru, hadir. Karena saking biasanya orang asal langsung biasanya enggak. Ya. Taqarruban ilallah. Maka kemudian di beberapa ya kalau kita baca banyak ibadah-ibadah misalkan yang disunahkan di situ bismillah supaya hadir ini hati kita. Misalkan di wudu ini nanti poin yang kedua atau masalah yang selanjutnya di bab wudu ini ada bismillah, disunahkan baca bismillah. Sebelum menyembelih baca bismillah. Ada beberapa ibadah-ibadah yang disunahkan baca bismillah supaya hati itu bisa hadir, dibantu hadir. Menyebut nama Allah, ini aktivitas untuk apa? Oh ibadah. Maka jangan lupa istighdharul qalbi. Nah, di madhab yang lain seseorang yang jadi intinya gini, kalau orang dia mampu istihdzarul qalbi, ini jalan tengahnya ya. Kalau orang dia mampu istihdzarul qalbi, maka mahalun niyyah fil qalbi, cukup dia keluar dari khilaf. Tapi kalau seseorang tidak bisa istihdzarul qalbi, susah ini untuk menghadirkan hati. Maka boleh dibantu berdasarkan istihad ulama-ulama Syafi'iyah talafudun niyyah, bukan jahru bil niyyah. Nawaitu usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Allah. Gitu ya. Bukan al-jahru, talafud. Nah, jadi talafud itu melafalkan. Wallahu a'lam ya. Artinya harus ada latihan diri kita menghadirkan niat itu, menghadirkan niat. Jadi kalau kita nggak mau terjebak ke situ ya jangan buru-buru. Catatan kita adalah kalau mau ibadah jangan buru-buru. Sholat tertinggal nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Karena terkadang ada yang mau rukuk gitu ya, kita dengar min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, misalnya udah depan pintu dongor jedor pintunya.
Berarti kayak gugup banget ya. Orang-orang bawa cudur kan. Nah itu pelan saja buka pintunya, tutup pintunya. Ketinggalan 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi nggak boleh pelan-pelan banget kayak anak SD yang udah yang saya contohkan. Nah, intinya di situ. Niat harus ada dalam setiap ibadah kita. Masalah tuh yang selanjutnya. Thumma yaqul mas'alatun thumma yaqulu bismillah fi awalil wudu. Jadi sebelum wudu, sebelum ada anggota yang terbasuh, apa yang kita baca pertama kali adalah membaca bismillah. Bismillah. Bagaimana kalau kita lupa nggak baca bismillah? Kalau di sini nggak disebutkan. Kalau di dalam keterangan-keterangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah sebagai pembanding, mereka mengambil dalil dengan kias, analogi. Analoginya apa? Ada ketentuan di dalam ibadah. Tuntunan Rasulullah, orang kalau lupa makan, kalau orang makan lupa baca bismillah, maka dia baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu bisa dibawa kepada wudu atau ibadah-ibadah yang lain. Kalau seseorang lupa wudu, seseorang wudu lupa baca bismillah, menurut ulama-ulama Syafi'iyah berdasarkan keterangan di dalam hadis yang menjelaskan tentang makan, kalau lupa membaca bismillah, maka misalkan dia lagi membasuh kaki, aku rung bismillah, bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillah di awal dan di akhir. Itu menurut ulama Syafi'iyah, karena dia memegang kias juga. Al-Quran, hadis, ijma, kias. Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma ulama nggak ada, maka kias. Tapi di sini tidak disebutkan. Kalau terlewat bismillah ya sudah. Kenapa? Wahiyya sunnah, karena hukumnya sunnah. Tapi sayang banget kalau hukumnya sunnah ditinggalkan. Karena sunnah itu berpahala. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Maka orang yang cerdas dia akan pilih melakukan. Walaysat wajibatan, bukan wajib hukumnya, bukan wajib hukumnya. Was sunnah maqtada syar'u talabu fi'lihi iqtada'an ghairu jazim. Sunnah itu adalah apa yang dituntut oleh syariat tapi tuntutannya bukan harga mati. Itu namanya sunnah. Tapi kalau sholat tidak ada tawar menawar, wajib yang 5 waktu. Tapi membaca bismillah sebelum wudu itu iqtida'an ghairu jazim. Tuntutan, permintaan syariat, permintaan Allah, permintaan Rasulullah, namun tidak harga mati. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak mendapatkan iqab. Kalau dikerjakan dia dapat pahala. Itu sunnah. Summa yaqulu bismillah wa hiya sunnah wa laysat wajibatan. Hadisnya adalah lima rawa Sa'idun fi sunanihi an Makhulin annahu qala. Diriwayatkan oleh Sa'idun. Sa'id siapa ini? Yang jelas bukan yang di sini Sa'idnya. Fi sunanihi, dalam kitab sunannya, an Makhulin. Kalau tidak salah Makhul itu seorang tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Qala, lalu annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza tadhahara rajulu, jika seseorang bersuci, maksudnya adalah berwudu, wa dzakara smallahi ta'ala alaihi, wa dzakara smallahi ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah, maka di sini kan hadisnya umum, wa dzakara ismallah, bolehkah dia membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya sekedar bismillah. Ada yang menyebutkan, dalam ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh, karena ismallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini hanya menyebutkan wa dzakara ismallah, ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah menyebut nama Allah.
tahura jasaduhu kulluhu, maka seluruh jasadnya itu menjadi bersih. Yang tidak dibasuh pun menjadi bersih. Dadanya bersih, perutnya bersih, pahanya bersih, punggungnya bersih, bahunya bersih. Menurut keterangan hadis ini, wa idza lam yadhkur ismallahi hina yatawadda, kalau tidak menyebut nama Allah ketika wudu itu, lam yadhkur fihi ila makanul wudu, tidak suci kecuali anggota-anggota wudu saja, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Ya, wa nahwuhu 'anil Hasan ibn Imarah, dan hadis yang semisalnya yang diriwayatkan dari Al Hasan ibn Imarah. Ini dalilnya yang menjelaskan bahwa membaca bismillah itu sunnah. Ini disebutkan pertama. Berarti ini pilihan madhab Hambali, bahwa membaca bismillah hukumnya sunnah. Dalilnya itu. Wali annal wudu'a ibadatun, karena wudu ini taklilnya, alasannya wudu itu adalah ibadah, fala tajibuhu fi tasmiyah, dan ibadah itu tidak diwajibkan untuk membaca bismillah kasairil ibadat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Atau wudu itu kita anggap sebagai sebuah aktivitas bersuci, maka kalau bersuci bersih-bersih, fala tajibu fiha tasmiyah, juga tidak diwajibkan untuk membaca bismillah. At-taharati minan najasah, seperti kita membuang kotoran ayam dari kaki kita, maka tidak ada kewajiban untuk membaca bismillah, karena ada sebuah kaidah, al-aslu fil ibadati adamu ijabi tasmiyah fiha. Hukum asal sebuah ibadah itu adalah tidak ada kewajiban membaca bismillah. Hukum asal sebuah ibadah tidak ada kewajiban membaca bismillah, kecuali kalau ada dalilnya, maka kita baca. Kalau nggak ada berarti nggak baca. Seperti sholat, Allahu Akbar, nggak ada kewajiban, nggak ada perintah, nggak ada hadis yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nggak ada. Bismillah dulu. Tapi wudu ada ketentuannya, ada hadisnya tadi. Man idza tatahhara rajul wa dzakara ismallah. Lalu kita mau menyembelih, Bismillahi, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Menyembelih. Ada. Maka hukum asal sebuah ibadah itu adamu ijabi at-tasmiyah. Tapi ada hadis yang umum, tapi ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut hadisnya dhaif, lemah. Kullu amrin tibalin lam yuzkar fihi ismullah fahuwa abtar aqta. Setiap perkara yang bagus, setiap perkara yang mengandung nilai yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terputus dari berkah Allah. Ini hadisnya umum lemah, tapi sebagian ulama menyebutkan di dalam muqaddimah kitab-kitab mereka, sehingga banyak para ulama yang mengamalkannya. Intinya bahwa wudu itu bisa dilihat dari aspek dia adalah ibadah, maka ibadah secara umum tidak ada kewajiban niat. Atau wudu dilihat dari aspek bahwa dia adalah bersih-bersih, bersuci, maka tidak ada kewajiban kita membaca bismillah ketika mau membersihkan dari najis. Itu yang pertama. Nah, terkait hadis makhul ini, apakah hadisnya sahih atau tidak? Karena ini namanya makhul itu tabi'in. Lalu kok tabi'in mengatakan qala Rasulullah? Ini yang disebut dengan hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang terputus, tapi di pangkal ya, pangkal. Jadi tidak menyebutkan riwayat sahabat. Harusnya kan an sahabi, sahabatnya siapa? Mungkin an Abi Hurairah, karena sahabat yang ketemu Rasulullah baru dia mengatakan qala Rasulullah. Au an Abdullah bin Umar, au an Umar bin Al-Khattab, seperti hadis yang pertama tadi, min hadis Umar bin Al-Khattab. Lah ini tabi'in kok langsung qala Rasulullah. Yang namanya tabi'in definisinya orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Rasulullah, beriman kemudian mati dalam keimanan. Maka para ulama ahli al-muhadditsin mereka mengkategorikan hadis mursal termasuk hadis yang dhaif karena munqati, terputus. Jalurnya terputus. Kok enggak ada sahabat? Tiba-tiba dia langsung menyandarkan kepada Rasulullah, seorang tabi'in generasi kedua langsung Rasulullah. Padahal dia enggak ketemu Rasulullah. Berarti ini hadisnya terputus.
Kalau hadisnya munqati, terputus sanadnya, maka ini termasuk hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujah kalau hadisnya lemah. Ulama al-muhadditsin yang lain berbeda. Dia melihatnya enggak pada aspek munqati'nya, tidak. Dia melihat kepada satu kaidah as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya dinilai kredibilitas keadilannya. Karena syarat hadis sahih itu apa? Al-adalatu wad-dabtu, ya, salimatun minal syuduti wal illah mutasilus sanad. Itu. Kalau hadis terpenuhi 5 syarat ini, rawi-rawinya adil, tidak pendusta, tidak mutahambil kadhib, tertuduh berdusta, atau rawi-rawinya dhabit, cerdas kitabah, kuat kitabah atau dhabitul hifdi, kuat hafalannya sehingga tidak diragukan dia hafalan hadis-hadisnya ataupun riwayat yang disampaikan. Sanadnya tersambung, saling ketemu, ya. Saya sama Mbah Buyutnya kan nggak ketemu, kok bisa langsung Mbah Buyut saya mengatakan, nah, emang ketemu? Kan enggak. Gitu kan, berarti terputus, kok bisa langsung ke Mbah Buyutnya, kok pribadi ketemu orang mimpi apa? Nah ini. Lalu kemudian tidak ada syad, tidak ada yang nyeleneh. Yang lain mengatakan A, yang ini kok B, nyeleneh sendiri. Ya, Pak Mail ana ora nana ya Pak Mail. Angger maghrib nangkene ora udan malah ora keton, tapi angger udan maghrib malah keton Pak Mail. Nah, nyeleneh jarene. Ngono kulit comok kan, men bali tekan omah kono tenang. Ya, sing saka ora udan ngene sapa misalnya Pak Ralim, anggar maghrib udannya Pak Ralim mengeneh ketemu Pak Mail maghrib, tapi anggar maghrib orang udan malah ora ketemu. Arung goleti Pak Mail maghrib udan nang kene ketemu. Itu 5 syaratnya. Illahnya itu cacat yang tersembunyi yang tidak terlihat. Nah ini ada satu kaidah menurut ahli hadis bahwa as-sahabat, semua sahabat yang lebih dari 100.000 orang dinilai orang yang adil, orang yang terpercaya. Sehingga ketika seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah bersabda, itu udah nggak butuh, udah pastilah. Sahabat itu nggak mungkin berbohong, sahabat nggak mungkin dia tertuduh berdusta atas nama Nabi SAW. Maka ketika seorang tabi'in dia mengatakan qala Rasulullah, maka dianggap itu berarti dia sebenarnya bersumber dari sahabat dari Rasulullah. Maka hadisnya ini hadis mursal termasuk hadis yang sahih. Oh, beda pendapat kan? Ahli hadis beda pendapat. Lalu kemudian ada yang mentafsir, dia dianggap sebagai hadis yang sahih dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya misalkan, syaratnya adalah tabi'in ini adalah seseorang tabi'in yang dia dari rekam jejaknya, track recordnya, dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang sikoh. Dia orang yang sikoh tabi'in ini. Ya, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah. Tidak ada riwayat dari dia ya yang menunjukkan bahwa dia pernah berbohong atau yang mengurangi kesikohan kepercayaan dia, tidak. Maka kalau dia dinilai demikian, diteliti, oh ini tabi'in yang memang hanya meriwayatkan dari yang sikoh-sikoh, maka ini diterima mursal itu sebagai hadis yang sahih. Tapi ada pertanyaan lagi dari yang lain yang tidak setuju. Tetap hadis mursal hadis yang lemah. Kenapa? Karena itu enggak menjamin bahwa dia langsung meriwayatkan dari sahabat. Dalam sahabat sendiri pun sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain dari Rasulullah. Maka kemungkinan besar ada potensi tabi'in pun ketika tidak menyebutkan dari sahabat, bisa jadi Anda meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan bisa jadi tabi'in ini tidak siqah, tidak terpercaya. Mungkin dia pernah berdusta, tertuduh berdusta. Sehingga ini masih ihtimal, mungkin nggak pasti. Maka tetap aslamnya kehati-hatian, maka dianggap sebagai hadis yang lemah. Ya, jadi hadis ini hadisnya lemah. Tapi ini yang dikuatkan di dalam pendapat di sini bahwa
membaca bismillah sebelum wudu itu sunnah. Wa anhu, dari riwayat Imam Ahmad, kita habiskan masalah yang ini. Annaha wajibatun ma'adzukri, membaca bismillah itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya ma'adzukri. Ma'adzukri, zukur. Apa itu zukur? Bukan zikir, zukur di sini. Az-zukur itu at-tadzakur, ingat. At-tadzakur. Hukumnya wajib kalau seseorang itu ingat. Kalau nggak ingat baca bismillah, hukumnya nggak wajib. Ya. Idan fasaqata 'anil jahil wan nasi. Kalau orang dia nggak tahu apa hukum baca bismillah setelah sholat, dia nggak tahu sama sekali, belum pernah belajar, belum pernah ngaji, belum pernah baca, maka gugur dari dia. Saqata 'anil jahil. Atau saqata 'anin nasi. Nah, bukan nasi goreng ya. Nasi yansa, lupa. Orang lupa, dia langsung cuci tangan, langsung berwudu. Nah, setelah lewat aktivitas wudu itu, dia nggak baca karena lupa. Maka gugur dari orang yang lupa. Kewajiban ini gugur dari orang yang nggak tahu dan dari orang yang lupa. Hadisnya apa? Rufi'al qalamu an thalathin. Diangkat pena itu, kewajiban itu tidak dibebankan kepada 3 orang. Anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Anil majnuni hatta ya'qila, dari orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal lagi. Lalu anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ikhtilam, mimpi basah sampai balik. Nah, ini masuk di dalamnya karena dia nggak tahu, dia lupa, maka tidak ada kewajiban. Seperti orang yang tertidur, nggak ada kewajiban beban syariat di dalamnya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan wajib. Dalilnya apa? Lima ruwiya anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ya. Tidak ada wudu. Ini madhab zahiri, madhab yang hanya mengartikan letter luck, tekstualnya kan la wudu'a, tidak ada wudu. Kalau tidak ada wudu berarti nggak sah wudunya. Maka la wudu'a maksudnya la yasihul wudu, tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya berarti wajib membaca bismillah. Tapi kemudian para ulama yang lain, jumhur, mengatakan la wudu'a bimakna la kamala lil wudu. Ya. Tidak sempurna wudu seseorang. Jadi kalau ingin dapat pahala yang sempurna, maka harus menyebut nama Allah di dalamnya. Tapi kalau madhab zahiri, tidak ada wudu, tidak sah wudunya, maka dia berpendapat hukumnya wajib. Pendapat yang kedua dari Imam Ahmad wa anil Imam Ahmad juga mengatakan hukumnya wajib. Tapi karena ini diketengahkan di yang kedua, maka dalam madhab Hambali di sini, di dalam kitab ini, pendapat yang dipilih bahwa yang didahulukan hukum membaca bismillah adalah sunnah. Dan ini jumhur juga, ya, pendapat yang lain dari ulama-ulama madhab yang lain. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa hasan, hadisnya hasan. Illa annal Imam Ahmad radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad berkata, laisa yathbutu fi hada hadithun, tidak ada hadis yang sahih di sini. Wala a'lamu fihi hadithan lahu isnadun jayyidun. Aku pun tidak mengetahui di dalamnya ada hadis yang memiliki sanad yang bagus, yang baik. Jadi hadisnya sebenarnya lemah. Hadis yang kedua ini pun hadis lemah. Hadisnya hadis lemah. Nah, karena kalau pendapat yang pertama mengatakan sunnah itu diriwayatkan dari makhul seorang tabi'in, yang ada berpendapat hadis mursal bisa menjadi hadis yang sahih kalau diriwayatkan dari berdasarkan kaidah as-sahabatu kulluhum adil, sahabat semuanya adil, sehingga tidak mungkin dia bersumber dari yang lain. Maka mungkin dari titik itu dikuatkan hadis yang pertama sehingga hukumnya sunnah.
Ya, demikian mungkin meskipun sunnah, tentunya jangan lupa sebelum kita berwudu membaca bismillah supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna dari wudu kita. Ya, jangan lupa untuk membaca bismillah. Ya, sehingga sekali lagi jangan terjebak, kita jangan terjebak kepada aspek sisi hukum fikihnya. Alah sunnah tokok ayo, mung sunnah. Nak sunnah orang dikerjakan nambah orang dosa. Nah, bukan dari situ. Betul, kita ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, tapi dari aspek bahwa di situ ada kemuliaan, di situ ada keberkahan, di situ ada keutamaan yang besar, maka hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita raih keberkahan, keutamaan-keutamaan itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Ya, meskipun secara fikih hukumnya sunnah, maka kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan dan keutamaan itu dengan mengamalkannya dalam setiap wudu kita. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang tidur baca